selamat datang kembali di channel Gina Nuraini. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Tapi bagaimana keberagaman ini dihadirkan dalam pendidikan? Apakah pendidikan multikultural di Indonesia sudah berhasil menciptakan harmoni? Yuk kita bahas problematika dan solusi pendidikan multikultural di Indonesia. Simak sampai akhir ya. Nah, pendidikan multikultural itu bertujuan untuk menghargai keberagaman dan membangun toleransi. Ini sangat penting di Indonesia, negara dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan beragam agama. Namun, keberagaman yang luar biasa ini tidak selalu mudah dikelola. Ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan kita seringkali memicu kesalahpahaman dan konflik. Problematika pendidikan multikultural di Indonesia yaitu yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Keragaman budaya di Indonesia adalah kekayaan sekaligus potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Minimnya komunikasi antar budaya dapat memicu konflik etnis, agama, dan ras. Pendidikan multikultural diperlukan untuk mendorong pengakuan, pemahaman, dan komunikasi lintas budaya guna mencegah konflik. Lalu yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Desentralisasi membawa pengakuan lebih terhadap budaya lokal, namun isu kedaerahan seperti putra daerah dapat menimbulkan segregasi dan konflik. Perlu pengelolaan yang bijaksana agar desentralisasi tidak memicu fanatisme sempit atau ketegangan antara daerah dan pusat. Lalu yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Nasionalisme yang lemah memperbesar risiko konflik kedaerahan. Pancasila sebagai alat pemersatu perlu dikembalikan perannya melalui cara edukatif dan persuasif untuk memperkuat rasa kebangsaan. Lalu yang keempat, fanatisme sempit. Fanatisme yang berlebihan seperti dalam konteks supporter olahraga atau kelompok etnis dalam memicu konflik. Ketika dikaitkan dengan isu agama atau budaya, fanatisme ini menjadi ancaman serius bagi persatuan nasional. Lalu yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ketegangan antara menjaga kesatuan nasional dan menghormati keragaman budaya dapat memicu gerakan seperti gerakan separatisme. Penyelesaian konflik seperti di Aceh dan Papua menunjukkan pentingnya pendekatan damai dan multikultural. Lalu yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan ekonomi sering menjadi pemicu konflik yang terlihat seperti isu budaya atau sara. Kecemburuan sosial terhadap kelompok yang lebih makmur menjadi penyebab utama banyak kerusuhan. Lalu yang ketujuh, keberpihakan media massa. Media massa, khususnya televisi, sering memperbesar konflik melalui pemberitaan yang tidak seimbang. Perlu tanggung jawab media dalam memberikan informasi yang mendidik dan tidak memicu emosi publik secara negatif. Pendidikan multikultural itu harus mampu mengatasi tantangan ini dengan menanamkan nilai toleransi, kesetaraan, dan pemahaman antar budaya untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Keberagaman adalah anugerah. Sobat Inspirasi, pendidikan multikultural bukan hanya soal belajar budaya lain, tapi juga membangun generasi yang lebih toleran dan inklusif. Yuk bersama kita wujudkan pendidikan yang menghargai semua budaya di Indonesia. Oke, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.